Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wajbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan lanjutan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai wudu, dimana bila mana kesempatan yang kemarin kita sudah bahas mengenai wajib, bagian-bagian wajib dalam wudu, dan sekarang kita akan membahas mengenai sunnah-sunnahnya dalam wudu, ya, bagian-bagian sunnah dalam wudu. Wa sunanuhu asyratu asya'a, ya. Wa sunnah dalam wudu itu ada 10 bagian atau 10 macam. Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Tasmiyah itu membaca basmalah. Jadi wudu dalam mazhab Syafi'i, seseorang ketika ingin berwudu membaca basmalah itu merupakan sunnah. Jadi bila mana ia lupa untuk membaca basmalah, maka tidak batal wudunya. Jadi tasmiyah ini termasuk sunnah di dalam wudu. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tawaddu bismillah, ya, berwudulah dengan mengucapkan baca basmalah. Nah, ini hadis riwayat Rawahu An-Nasa'i, ya, dengan sanad jayyid, bagus. Lalu yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah tempat wudu. Jadi membasuh kedua telapak tangan ketika ingin berwudu, ketika berwudu itu merupakan sunnah, ya. Wal madmadatu wal istinsyaku wa masu jami'ir ra's. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengusap seluruh bagian kepala merupakan sunnah, ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah, ya, min hadis Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu, faqad sa'ala an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aqa ala yadayhi min at-tauri fa ghasala yadayhi salasan summa adkhala yadahu fi at-tauri famadmada wastanshaqa wastansara bi salasati ghurafat summa adkhala yadahu fa ghasala wajhahu salasan summa ghasala yadayhi marratain ila mirfaqaini. Ini terkait dengan tata cara wudunya. Ini termasuk bagaimana di sini disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana berwudu. Bagaimana berwudu. Nah, jadi termasuk sunnah, ya, membasuh
membasuh, pertama membasuh telapak tangan berkumur-kumur, lalu istinsyak ya, itu menghirup air ke dalam hidung, dan mengusap seluruh kepala itu merupakan sunnah. Jadi kalau kemarin yang wajibnya bagian kepala, misalnya sebagian dari kepala, misalnya dia mengusapnya bagian sini saja, itu sudah menggugurkan kewajibannya atau sudah melaksanakan kewajibannya. Apabila ia ingin mendapatkan yang sunnah, maka ia mengusap seluruhnya, ya, seluruhnya diusap. Jadi bagian depan sini ke belakang, nanti sudah sampai mentok ke belakang, baru balik lagi ke depan. Nah, ini termasuk sunnah. Jadi seluruh rambut yang ada di kepala itu diusap. Yang selanjutnya adalah wa masul udhunaini zahirihima wa batinihima bima jadid, yaitu mengusap kedua telinga yang bagian dalam maupun bagian luar. Jadi bagian dalam dengan satu jari membersihkannya, bagian luar dengan jempol dari bawah ke atas, ya. Jadi dibersihkan, yang jari yang ini itu membersihkan bagian dalam, ya, mengusap bagian dalam. Adapun yang jari jempol bagian luar dari bawah terlebih dahulu baru ke atas. Nah, itu termasuk sunnah mengusap telinga. Jika di mazhab Syafi'i itu dengan bima jadid, dengan air yang baru. Maksudnya bahwa ketika kita telah mengusap kepala, mengusap seluruh rambut kita dengan tangan, maka kita mengambil air baru lagi. Mengambil air baru, baik kita wudunya di wadah ataupun wudunya di keran, itu mengambil air baru untuk mengusap telinga. Jadi dengan bima jadid, itu dengan air yang baru. Namun kita dapati ada ulama atau mazhab yang lain bahwa ketika mengusap ya, bukan membasuh, mengusap telinga itu langsung berurutan dengan mengusap kepala. Jadi tidak harus mengambil air yang baru. Di mazhab Syafi'i, tata caranya adalah ia mengambil air yang baru setelah ia mengusap kepalanya, bima jadid. Nah, selanjutnya adalah wa tahlilul lihiyatil kassati, ya, mengalirkan air ke lihyah ini jenggot, ya. Jadi menyela-nyela jenggot itu termasuk sunnah bila mana ia memiliki jenggot yang lebat. Lanjut, wa tahlilul asabi'i al-yadaini wa rijlaini, yaitu menyela-nyela atau mengaliri air ke jari jemari tangan, ya. Jadi ada yang sela-sela jari jemari ini, baik tangan kanan terlebih dahulu, ya, sela-selanya jari jemarinya dibersihkan. Setelah itu yang kirinya, setelah kiri habis baru yang kaki kanan, setelah itu baru kaki kiri. Jadi wa tahlilul asabil yadaini, ya. Selanjutnya adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan terlebih dahulu dari yang kiri. Jadi bila mana kita membasuh tangan 3 kali, ya, itu kita basuh terlebih dahulu
bagian kanannya. Kita rampungkan dulu bagian kanan. Baru setelah selesai bagian kanan masuk ke bagian kiri. Nah, bukan selang-seling, kanan dulu, kiri dulu, kanan dulu, kiri dulu, tidak. Tapi diselesaikan dulu bagian kanan, baru bagian kiri. Demikian juga dengan kaki, diselesaikan dulu bagian yang kanan, setelah itu bagian yang kiri. Ya. Wa toharatu salasan, ya. Bersucinya atau berwudunya dengan 3 kali, ya, 3 kali. 3 kali basuhan. Nah, yang terakhir adalah wal muwalat itu berkesinambungan, tidak terputus atau tidak terjeda bila mana tidak ada uzur, ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi lagi ya bahwa sunnah-sunnahnya ini cukup banyak, ada 10. Yang pertama adalah ghusl kafaini qabla idkhalihi fil ina. Jadi idkhalihi mal ina, jadi membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke sebuah wadah, untuk wadah itu untuk wudu. Lalu selanjutnya adalah berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, mengusap seluruh kepala, lalu mengusap 2 telinga dengan air yang baru. Yang kelima ya. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. Yang ketujuh adalah menyela-nyela jari jemari, ya. Yang ke-8, mendahulukan yang kanan terlebih dahulu dari yang kiri. Lalu yang ke-9 adalah membersihkan atau mensucikannya 3 kali, ya, salasan. Yang ke-10 adalah al-muwalat. Semua itu dilakukan dengan berkesinambungan, tidak boleh dijeda bila mana tidak ada uzur, ya. Jadi misalnya kalau dijeda itu dia masih kumur-kumur atau dia masih membasuh tangan, ia hentikan lalu ia ngobrol cukup lama ngobrolnya, ya. Setelah itu dilanjut lagi, itu nggak boleh. Dan ini alhamdulillah rakyat Indonesia bila mana berwudu sampai tuntas kebanyakan, jadi nggak ada yang seperti itu. Dan uzurnya, apa uzurnya? Bila mana tidak didapati air. Nah, ini kami ambil dari kitab Minhajul Muslim. Udzur mengenai al-muwalat, yaitu berkesinambungan. Apa udzurnya? Yaitu bila mana seseorang ketika berwudu di pertengahannya airnya itu habis, maka diperbolehkan dia terjeda wudunya untuk mencari air, ya, untuk mencari air kembali. Ketika ia dapat baru dilanjutkan wudunya. Atau di sana juga udzurnya adalah ketika airnya itu tidak lancar, jadi agak madet-madet. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang cukup. Nah, ketika wudu sudah di pertengahan wudunya, lalu airnya itu agak macet-macet. Nah, itu juga bentuk dari bagaimana diperbolehkan seseorang itu menunda untuk mencari air. Ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.